di mana saja Anda berada di kesempatan pagi hari ini kita dapat bertemu kembali tentunya di program Pojok IKM yang tentunya kami di setiap hari Selasa menghadirkan para pelaku IKM yang ada di Kabupaten Tanah Laut, yang mana ini adalah kerjasama kami Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanah Laut, ya, Radio Tuntunan FM 102,3 MHz, dan juga Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Tanah Laut. Oke, rekan dengar, di pagi hari ini saya host Muhammad Puri akan menemani Anda bersama Ibu Sri Sumaryati sampai jam 11 siang nanti. Oke, tentunya langsung saja perkenalkan kepada Anda bahwa di pagi hari ini kita akan berkenalan langsung, ya, akan membahas langsung produk-produk yang tentunya dikelola oleh Ibu Sri Sumaryati. Halo, Assalamualaikum Ibu. Iya, waalaikumsalam. Oke, sehat ya Bu ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Oke, rekan dengar, nih adalah Ibu Sri Sumaryati. Beliau ini adalah owner Serbuk Jahe Mbak Sri, ya. Nah, itu ya. Oke, mungkin kita langsung saja nih Bu ya. Di pagi hari ini mungkin bisa diceritain nih awal mula Pian mengelola usaha ini. Sejak kapan memulai usahanya gitu kan? Asal mula usaha Serbuk Jahe Mbak Sri ini, saya awal-awal itu kan ada kegiatan dari Fakultas Unlam di desa. Nah, kebetulan di situ mereka membagikan ilmu untuk membuat serbuk jahe itu. Nah, di situ saya belajar dan juga memanfaatkan, karena di situ manfaatnya sangat luar biasa. Luar biasa ya Bu ya. Karena saya jarang-jarang lagi kan? Apa? Jarang-jarang lagi kan ya? Nah, mana untuk saya sendiri itu sudah merasakan manfaatnya. Makanya dari situ saya belajar mengembangkan, mengolah dan menawarkan juga. Alhamdulillah mulailah sedikit ya. Oke, jadi itu sejak kapan nih Bu Fakultas Unlam ini masuk ke daerah Ibu gitu? Enggak juga sih Pak. Ini kan soalnya saya kan selain UKM ini kan saya ada yang lainnya juga. Kerjaan saya kan pendamping desa. Jadi kebetulan di desa itu ada dari fakultas, kadang ada dari Unlam, kadang dari Uniska. Mereka kan membawa ilmunya masing-masing. Nah, kebetulan di saat itu salah satu desa dampingan saya, mereka datang dan memberikan ilmu. Oke, KKN kayaknya nih ya. Oh iya. Oke, jadi sangat bermanfaat juga ya buat kita semua nih rekan dengar yang ada di desa sebenarnya Bu ya. Kehadiran mahasiswa-mahasiswa yang ada di Banua ini gitu kan ya Bu ya. Tentunya membuat kita bisa mengolah, berinovasi gitu kan, dan juga mengenalkan produk-produk yang menjadi unggulan di suatu desa kita gitu kan. Nah, boleh tahu nih di mana desa Ibu sebenarnya Bu? Tempat Ibu tinggalnya? Iya. Saya tinggal di Benua Tengah. Benua Tengah berarti Takisung ya? Iya. Oh gitu. Iya. Benua Tengah Takisung. Oke. Nih tadi kan mendapat inspirasi sebuah usaha dari anak-anak mahasiswa yang tentunya mereka mengajarkan untuk bisa mengelola sebuah tumbuh-tumbuhan lah gitu ya, yang ada di desa. Pemanfaatan. Itu seperti apa sih Bu sebenarnya dari mereka dalam memberikan informasi kepada Ibu? Kalau mereka itu dulu sih informasinya tuh cuma untuk pengobatan herbal. Jangan sampai kita tergantung dengan obat yang biasa gitu ya, yang kita konsumsi. Mungkin herbal kan efeknya nggak ada. Nah, dan tapi menyehatkan gitu ya. Dan saya sendiri Pak saat itu sangat merasakan manfaatnya yang sangat luar biasa. Nah, di saat-saat itu saya cerita sedikit ya Pak ya. Boleh cerita. Manfaat yang sangat luar biasa yang saya rasakan. Nah, di saat itu saya punya penyakit yang kemungkinan dari dokter itu saya harus operasi. Nah, itu penyakitnya itu bisa disebut kanker payudara. Nah, saya minum obat saya kan tidak mau nih periksa langsung ke rumah sakit, otomatis disuruh orang operasi. Iya, pasti ya, takut juga gitu ya Bu ya. Nah, mikirnya kan macam-macam nih Pak ya. Nah, saya selalu minum obat anti nyeri itu selama 6 bulan.
Terus saya kepikiran kenapa saya nggak coba dengan minuman herbal ini jahe. Saya browsing ternyata manfaatnya itu bisa untuk mencegah kanker. Salah satunya itu. Dan saya coba 1 bulan itu ya Pak. Pagi saya minum habis makan tengah hari, sama malam mau tidur saya rutin itu 1 bulan. Alhamdulillah hilang kankernya tadi, Bu. Sampai sekarang Pak udah nggak ada lagi. Dan kemarin itu kebetulan mungkin ya nggak tahu ya karena penyakit itu mungkin tumbuh lagi di sebelahnya kayak gitu. Nah dulu kan sebelah kiri hilang, terus sebelah kanan baru-baru ini sih Pak dari di tahun 2022 kemarin. Oh baru saja berarti ya Bu ya? Tumbuh lagi dan itu sampai bengkak itu sampai keluar kayak nanah itu ya Pak ya. Nah saya ya selain minum itu juga saya terapi ya. Nah tapi itu yang lebih saya rutinkan herbalnya tadi ya Bu ya. Karena belajar dari pengalaman yang sebelumnya gitu kan. Pengalaman yang sudah. Iya. Alhamdulillah sekarang enggak dan tidak jadi operasi lagi. Alhamdulillah Bu ya. Nah, itulah manfaatnya yang tentunya ini menginspirasi Ibu juga gitu kan dalam mengelola jahe serbuk tadi ya Bu ya. Nah, jadi ada cerita tersendiri dan pengalaman dari Ibu Sri ini rekan dengar. Ternyata ibu ini pernah mengidap gitu ya Bu ya, kanker payudara gitu kan ya, dan baru tahun tadi juga kembali ya, tapi alhamdulillah diobatin terus, minum terus gitu kan, minuman herbal dari jahe ini yang tentunya bermanfaat buat kita semua. Nah ini bagi kalian semua nih rekan dengar, jadi jangan takut ya untuk meminum apapun itu, yang apalagi yang herbal yang menyehatkan ini Bu ya, karena ada contohnya nih dari Ibu Sri sendiri yang mengkonsumsi minuman herbal yang alhamdulillahnya rekan dengar hilang itu penyakit kanker yang mematikan tadi menurut saya gitu ya Bu ya. Itu kan mengerikan banget nih kanker nih kan ya, pastinya yang apalagi perempuan ya Bu ya, yang di daerah-daerah sensitif itu kan pastinya sangat-sangat jadi pikiran gitu kan untuk kita sama ya rekan dengar. Nah itulah yang tentunya termotivasi dari Ibu Sri ini untuk membuat usaha jahe tadi ya. Nah ini mengapa namanya tadi serbuk jahe Mbak Sri? Iya kenapa nih Bu? Kalau dulu itu sih nggak kepikiran ya Pak ya, kepikiran ya pakai nama sendiri aja. Iya enak gitu ya. Lebih enak. Gitu. Kadang kan orang di luar kan juga manggilnya Mbak Sri Mbak Sri. Gitu. Udah gitu aja biar enak diingat kan kayak gitu. Iya jadi ada pemahaman sendiri ya buat pelanggan gitu ya. Wah ini produknya Mbak Sri nih ya dari benua tengah ya. Wah. Oke ini produk-produknya apa aja Bu dari Ibu sendiri nih dari serbuk jahe? Apakah rasa-rasa ada yang lain gitu? Original aja mungkin ya? Sementara ini sih ini aja Pak. Kemarin ada sih coba kayak beras kencur. Cuma kan saya jamu-jamu gitu ya Bu ya? Cuma saya lebih fokus ke sini. Jahe ya? Oke. Jadi yang rasa original aja ya Bu ya, jahe yang original lah gitu kan. Ini proses pembuatannya seperti apa Bu dari Ibu sendiri nih dalam mengelola jahe dari setiap harinya lah pokoknya dari rumah itu? Proses pembuatannya dari Ibu membeli jahenya, apakah menanam sendiri gitu? Kalau jahenya sih sementara ini saya beli ya Pak ya. Itu kan prosesnya ya misalkan mungkin saya nggak banyak belinya sesuai dengan pesanan. Ya memang sih kayak serbuk jahe ini tahan ya Pak selama 6 bulan itu tahan. 6 bulan ya Bu ya. Cuma kita bikinnya lebih fresh kalau sesuai pesanan. Mungkin lebih nyaman lah. Lebih nyaman, lebih enak gitu ya. Masih hangat-hangat lah gitu Bu. Kalau ya itu biasanya kalau saya bikin misalkan 2 kilo jahe itu gulanya 4 kilo, mungkin nggak terlalu manis ya Pak, sedang kayak gitu pas ukurannya. Itu aja masih ada yang bilang pedas kayak gitu kan. Kita pakai jahe merah. Jahe merah. Oke, jahe merah 2 kilo itu bisa mendapatkan berapa produk ini Bu? Kalau 2 kilo jahe itu kita kan pakai gulanya 4 kilo. Jadi jadinya 4 kilo Pak. 4 kilo juga? Sesuai dengan ukuran gula. Ukuran gula. Oh jadi takaran gula itu yang menjadi acuannya gitu ya Bu ya. Oh
iya iya ya. Jadi 2 kilo jahe jadinya 4 kilo gula tadi rekan dengar. Nah, seperti itu ya. Nah, 1:1 lah gitu ya, Bu ya. 1:2, Pak. 1:2 ya. 1 kilo jahe, 2 kilo gula. Oh iya ya. Gula pasir. 1:1. 1:2 ya Iya. maksudnya. Oke. Ini dalam proses pembuatan Pian dibantu siapa, Bu, di rumah? Dibantu suami, Pak. Oh, suami ikut juga ya. Iya. Ini usaha keluarga namanya gitu ya, Bu ya. Iya. Alhamdulillah. Ini proses pembuatannya nih, Bu, selama dibantu suami itu berapa lama sih gitu dalam mengolah ini semua gitu? Kalau kita itu yang paling lama itu proses penyerbukannya ya, Pak ya. Gitu ya. Kenapa jadi lama tuh, Bu? Proses penyerbukannya itu kalau kita 2 kilo jahe itu 4 kilo gula, itu kadang kalau ini saya biasa pakai kompor gas ya, Pak. Iya, iya. Mungkin lebih lama karena panasnya Iya, kurang. Iya, soalnya kita nggak bisa juga sih terlalu panas nggak bisa, kurang panas itu terlalu lama. Iya. Jadi kalaunya itu biasanya sampai 1,5 jam. 1,5 jam. Itu 1 kali pembuatan gitu? Iya. Kalau 2 kilo 2 kilo jahe. 2 kilo jahe tadi ya. Jadi dalam sehari itu bisa menghabiskan berapa lama gitu, Bu? Biasanya kalaunya sehari itu kalaunya pas banyak yang pesen Ya, itu 2 kali, Pak, kita bikin. 2 kali ya. Jadi ibaratnya dari pagi lah gitu kan ya. Siang baru selesainya gitu Iya. ya. Nanti lanjut lagi. Lanjut lagi sorenya gitu ya, Bu. Iya. Wah. Ini kalau orderannya banyak gitu Iya. ya. Nah, tapi kalau orderannya memang juga sedikit ya, Iya, lebih santai. agak santai, Gitu ya, rekan dengar. Nih dijual dengan harga berapa sih, Bu, sebenarnya serbuk dari jahe ini tadi di tempat Ibu? Biasanya sih kalaunya saya jual itu kan pakai yang 250 gram. 250 gram. 250 gram itu saya jual 30.000, Pak. 200 berapa tadi, Bu? 250 gram. Iya, 30.000. Iya, harganya ya. Iya. Nah, itu 30.000 itu semuanya. Apakah yang beras kencur apa juga yang lainnya itu sama ya? Di harga rata-rata 30.000 ya. Dan ukurannya pun sama ya, Bu ya, 250 tadi. 250. Oke, jadi itu semua rekening harganya sama. Kalau boleh tahu nih, Bu, kalau kita mau pesan nih ke tempat Ibu, apakah ada nomor HP yang bisa dihubungin? Apakah ada sosial media yang bisa kita lihat gitu kan? Karena kan nih media sosial itu sangat penting nih untuk mendorong penjualan kita untuk lebih dikenal oleh masyarakat sekitar dan juga orang lain yang di luaran sana. Nah, apakah ada juga di tempat Ibu gitu, Bu? Kalau mau pesen itu bisa ke nomor saya langsung, Pak. Berapa, Bu? 0831 31 1448 1448 0834. 0834. Iya. Ini nomor WA-nya juga langsung ya? Iya, langsung nomor oke. WA. Oke. Nah, nomor sosial medianya, Bu, ada? Sosial media biasanya saya pakai Facebook ya, Pak. Oh, Facebook. Oke. Oke. Apa nih nama Facebooknya? Facebook itu nama saya sendiri. Oh, Ibu Sri, Mbak Nggih. Sri apa Ibu Sri anunya tadi? Sri Sumaryati. Sri Sumaryati. Nggih. Oke. Ini harusnya ada nama nih, Bu, Facebooknya juga nih dan juga Instagramnya, mudah-mudahan bisa diolah lagi nanti nih. Iya. Namanya Serbuk Jahe Mbak Sri. Nah, nama Khusus ya, Instagram. Pak, ya? Iya, khusus. Iya, jadi buat kita semua kan yang taunya nih nama produknya Ibu kan Serbuk Jahe Mbak Sri Iya. nih. Iya, jadi kita olah juga nama sosial media kita itu namanya Serbuk Jahe Mbak Sri. Jadi di dalam sosial media itu ada updatean terbaru dari Pian semua gitu kan. Kalau ada inspirasi yang baru gitu kan terkait dengan minuman jahe lah, misalnya serbuk jahe yang baru gitu kan dengan rasa-rasa yang lain gitu. Nah, bisa kita promosikan di situ. Karena kan memang anak-anak muda nih sekarang nih, Bu, mainnya kan di sosial media gitu kan. Jarang-jarang tuh kita melihat langsung nama orang yang mengolahnya. Iya. Tapi kita mencari nama dari suatu produk yang kita lihat langsung di tempat yang Ibu titipin mungkin gitu kan, atau yang dibeli mereka sebelumnya, seperti itu kan mungkin.
Oke, kendalanya apa sih Bu dalam berusaha selama ini untuk mengelola jahe ini? Apakah mungkin harganya yang cukup mahal gitu kan? Apakah jahenya ini yang cukup sulit gitu, yang dirasakan Ibu selama ini gitu? Yang pernah ulun rasakan itu pas di saat jahe harganya 100.000 Pak sekilo. Itu pas zaman Covid ya, Bu? Oh iya, pas mau Covid. Iya 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 iya. Kalau sekarang kan alhamdulillah terjangkau, Terjangkau ya, jahenya banyak. jahenya Kalau yang banyak. dulu tuh jahenya jarang, harganya 100.000, pas pesanan orang banyak. Iya. Aduh, Karena ulun. itu untuk meningkatkan imun kan di Ah, zaman itu ya. Ini perbedaannya nih Bu, selain dari harga yang memang melonjak nih dari zaman-zaman Covid sampai dengan sekarang apa nih yang menjadi perbedaan dari Ibu sendiri? untuk harganya Pak. Iya, harga atau jahenya sendiri nih yang memang dicari. Apakah berdampak juga dengan penghasilan Ibu gitu? Iya sih Pak. Eh, yang selama ini kan yang memang adalah untungnya gitu kan, ibaratnya Heeh. 50 di zaman Covid ya 10.000 aja gitu nah Mm-mm. ibaratnya. Kalau di zaman Covid tuh Pak, ulun nggak terlalu banyak sih Pak Hmm. ujungannya. Karena ya itu tadi lah, Heeh. melihat harga yang Heeh. murah. Jadi ulun dari harga Covid itu sampai sekarang itu tetap Pak. Hmm. Ada ulun naikkan, Ada ada ulun turunkan. kan, Karena apa? Kalau pakai harga dulu itu kan mungkin sedikit sekali memang ulun dapatnya. Tapi iya, kalau di saat ini mungkin ya lumayan. hmm, Kalau ulun merubah harga hmm, itu nanti kayak bingung ulun sendiri untuk pelanggannya tuh kok eh, naik harganya, kok ini naik kayak gitu sorangan kan. ya nenek ya. Heeh. Kenapa aja wadah acil nih rajin saya ini ulun nukar ya. Wah ini saya ini harganya ya. Heeh. Nah itu ngalih pulang lah bulah Nggih, kita jadi nih harga sebagai tetap. harga tetap ya Bu dari zaman Covid sampai zaman Nggih. sekarang ini harganya tetap gitu kan. Hmm. Walaupun dari segi harga ya kita tahu mereka dengar berbeda banget Berbeda. gitu kan. Dari ada yang harga 100.000 gitu ya dan sampai sekarang dengan harga yang terjangkau insya Allah alhamdulillahnya ada gitu kan Nggih. sekarang ini ya. Tapi Ibu Sri ini masih menekankan untuk harganya tetap di angka 30.000 gitu ya Bu ya. Untuk yang serbuk nih tadi rekan dengar. Nah, karena itulah dilemanya kita ini sebagai para pelaku IKM ya dan juga para penjual ya rekan dengar ingin menaikkan harga kalau pelanggan kabur, kayak bertanya-tanya ya itu pengalihnya kita. Ya itu mungkin jadi kendala ya Bu ya selama ini gitu kan dalam berusaha. Tapi nggak apa-apa ya mudah-mudahan rezeki Ibu lancar ya. Amin. Oke, itu kan tadi terkait dengan bahan ya. Apakah kendala selama berusaha ada juga nih Bu? Apakah mungkin promosinya yang kurang? Apakah ada yang lain gitu? Promosi Bang Pak yang Eh, kurang. eh, Untuk kalau kemarin-kemarin kan mungkin kemasan yang dari saya itu kurang menarik. Mungkin orang kan mm-mm. juga kurang, kan orang kadang lihat oh kemasannya bagus mau Bagus sih. coba kan kayak Iya, iya. gitu. Nggih. Kalau kemasan yang ulun kirim Hmm. kemarin itu sih baru Pak. Baru Baru saya baru tahun ini Bu atau iya. iya iya iya. Ini mesen di mana nih? Apakah di Tanah Lot apakah online nih? Online. Nih ya, kalau online ini kan biasanya kayak gini ya Bu ya. Kita harus banyak belinya gitu kan untuk memiringkan harga lah gitu kan, untuk ada diskonnya gitu ya. Mm-mm. Jadi kalau di tempat Ibu sendiri ini gimana nih? Ibu apakah pesan banyak? Apakah sudah langsung jadi dengan tempelan nama serbuk jahe Mbak Serinya ini? Kalau itu nggak langsung jadi dengan tempelannya sih Pak. Pengennya tuh langsung jadi Iya, kayak gitu. Nah, cuman kan kita di Tanah Laut nih carinya susah susah dan ya. itu harus apa? Harus Saya keluar juga. mencari informasi dari teman-teman itu pesennya di Jogja jauh sekali gitu. Kita harus berapa pace. Nah, sedangkan ulun tuh pengen coba dulu dengan yang ini kalau memang pas aja ya Pak. pas dan memang menarik buat ya orang-orang yang lihat kan. Iya, Baru kan, diperbanyak gitu ya Pak ya. Selama ini dulu sedikit-sedikit aja gini dulu ya lah bola. Iya itu rekan dengar. Nah itu Bang, kalau kendala kita di Tanah Laut ini sebenarnya gitu ya Bu ya, dari segi kemasan gitu kan, yang memang susah untuk mencari kemasan yang menarik lah untuk kita beli ya kan, karena memang itu tadi kita punya rumah kemasan cuman belum dioperasikan lagi gitu kan, yang ada di daerah Hambungan sana, jadi belum apa ya lah memenuhi ya pasar IKM kita yang ada di Tanah Laut ini. Ini tadi kan bertahan 6 bulan ya Bu, produk pian ini. Apakah itu di suhu ruangan atau disimpan di suhu freezer? Itu yang penting
Suhu ruangan biasa. Suhu ruangan biasa Oke, ya. tapi harus tertutup rapat, Pak. Yang harus dikunci Jangan ya. sampai kena angin. Kalau kena angin kan kadang dia Hmm. kayak apa basah gitu. Oh, basah gitu ya, Boy. Tapi ini kan di kemasan Ibu ada ceklekannya itu kan, Bu? Enggak, Oh, langsung ada, rapat kan, ada. Oh, jadi aman aja gitu kan kalau kita mau bikin terus kita mau tutupin lagi Iya, aman gitu ya. kemas. Langsung kemas aja gitu ya. Alhamdulillah. Nih kalau di daerah Plehari nih, Bu, kalau mau beli nih apakah Ibu ada menitipkan di daerah-daerah lain terutama di Dekranasda, di ya yang ulun tahu kan di Indosayur lah para IKM itu kan menitipkan, apakah di tempat itu Pian ada menitipkan di retail mungkin sudah masuk belum ya, masih penjajakan masih mungkin ya. Ya mudah-mudahan bisa dititipkan di sana, Bu. Mudah-mudahan ya bisa masuk ke Dekranasda Dagin. Alhamdulillah mantap aja karena penjualan Pian gitu kan, karena kan di situ sebagai pusat sentra promosi IKM nih, jadi mudah-mudahan bisa lah masuk ke sana. Oke, buat rekan dengar ya yang mau pesan terkait dengan jahe serbuk Mbak Sri, silakan saja Pian hubungi di 0831 14 48 0834 di 0831 14 48 0834 ya. Untuk Facebooknya Sri Sumaryati ya, Bu ya. Nama sosial medianya rekan dengar. Nah, oke. Ini apa yang mungkin membedakan produk Pian ini, Bu, dengan produk yang lain gitu? Adakah mungkin ciri khasnya gitu dari Pian ini yang menonjol dari jahe ini? Apa ya, Pak? Ayo. Mungkin yang lebih mendominasi bahwa ini adalah produk jahe dari Pian gitu. Kalau dari pelanggan itu, Pak, sering ulun tanya kan, kadang kan mereka beli sekali 2 kali sama saya. Iya. Nanti pindah, pengen coba yang lain. Akhirnya kembali lagi. Nah, itu ulun tanyain, kok lama nggak ambil serbuk jahe, Bu, gitu kan. Iya, kemarin coba di si A gitu kan. Ternyata, Bu, nggak sama, punya Ibu tuh kering sama ini nggak rasanya tuh berubah kayak gitu, Pak. Kebanyakan kayak gitu sih, Pak. Kalau pelanggan tuh ulun tanya kalau berapa kali beli sama ulun ternyata besoknya nggak beli lagi. Itu kan penasaran ulun kenapa kayak gitu, apakah nggak tahan atau pedes atau apa kan, ada masalah minum jahe ulun kayak gitu. Nah, kan ulun tanyakan ke orangnya langsung, kenapa, Bu, kayak gini. Ini, Bu, punya Pian itu lebih kering katanya. Kalau disimpan lebih lama itu rasanya nggak berubah. Iya, rasanya nggak berubah. Itu Pak katanya pelanggan katanya pelanggan ya. Ini kan menanggapi itu semua nih, Bu, mungkin ada pikiran dari Ibu sendiri nih yang bisa mensiasati hal seperti itu supaya pelanggan ini nggak lari kemana-mana gitu kan, bisa mencicipi produk Ibu aja. Gimana tuh caranya dari Ibu sendiri? Itu biasanya ulun kan kalaunya mereka itu kan misalkan beli 250 gram, itu ulun perkirakan setengah bulan itu mereka habis kayak gitu. Nah, setengah bulan tuh saya coba WA atau ketemu ulun tanya. WA, kalau ulun WA tuh kadang, Bu, serbuk jahe lagi kayak gitu. Udah habis ke belum kayak gitu. Kalau kadang kan mereka, oh iya, Bu, bawain besok kalau ke desa kayak gitu. Pokoknya ulun perkirakan setengah bulan atau 3 minggu habis, ulun WA, beliau hubungi. Tetap ulun ingatkan lah. Ini sudah jadwalnya jar lah. Oke, ini jadwal menukar nih sudah nih jadi parak habis gitu ya lah. Jadi dibawakan WA-i dulu ya, Bu lah orangnya. Ke desa kan, Pak. Nah, bujur tuh, Bu. Ini triknya nih bagus nih dari Ibu ya. Mungkin nih, Bu, itu kan tadi yang untuk ke orang lain ke desa nih. Apakah mungkin nih Ibu menyuruh pelanggan ini menyicipi dulu untuk mau membeli punya Ibu gitu? Biasanya kalau pelanggan baru kayak gitu, Pak. Kalau yang mau beli kayak gitu, ulun bawakan mungkin kemasan kecil. Ayo dicoba, kadang di desa itu. Ayo dicoba kayak gitu. Kita seduh rame-rame kayak gitu. Nah, kan supaya tahu juga ya. Jadi kan sebagai promosi kita lah gitu. Wah, nyaman nih ya, abon sedin nih ya. Nah, biasanya kan kayak gitu loh, Bu. Kawanan ulun gitu jual aja membawa. Nih rasakan Bang dulu nih, nyaman gak ada nih. Ya, punya nyaman karena ulun tukariakan lah ya. Nah, gitu. Biasanya Bang gitulah. Oke, jadi
hal seperti itu bisa juga pian pakai gitu bola Iya. selama ke kawan-kawan yang menjadi ibaratnya pelanggan lah dari tempat pian gitu Iya. ya. Oke, ini omset pian ini berapa Bu? Mungkin kira-kira aja deh gitu kan dalam per bulan per tahun lah gitu. Dalam per Apa bulan mungkin perbandingannya nih antara Covid dan juga sama sekarang ini perbedaannya berapa jauh nih? kalanya Menurut pian aja gitu. per Rata-ratanya aja Gin. rata-rata Heeh. per bulan tuh ada banyak sih Pak Eh. Ulun, karena kan ini Ulun hitung kayak mengisi waktu luang Ulun kan, Oh iya. selain pekerjaan Ulun yang wajibnya kayak gitu Eh. nah ke desa. Kalau per bulan itu nggak banyak sih Pak, paling sekitar 1 juta 2 juta aja. 1 juta 2 juta itu Gin boy mantap ya sudah. Karena itu memang karena kan kita sebagai apa ya pekerja juga ya lah yang turun ke desa ya memang itu mengisi sebuah kegiatan yang memang kededa gitu nah yang Nggih. mengisi waktu luang kita di rumah. Nah, Nggih. jadi kan alhamdulillah ada pemasukannya juga dari situ. Nggih. Nah, itu menurut ulun sih bagus juga sudah boy. Karena daripada kita nganggur ya lah, lebih Nggih. baik kita mengolah hal-hal yang bisa kita manfaatkan yang ada di daerah sekitaran rumah kita gitu kan. Apalagi manfaatnya yang pian rasakan tadi yang sangat bagus lah Nggih. menurut ulun gitu kan dapat mengobati kanker tadi gitu kan. Nggih. Nah, itu yang menjadikan mantapnya itu rekeningnya. Jadi omset 1 juta 2 juta tuh ya lumayan bagi bebuhan kita nah gitu loh Bu ya. Dalam mengelola serbuk jahe ini gitu kan. Asal ada pemasukannya alhamdulillah ya. Jadi ada modal tuh kada terpakai gitu nah gitu. Putar terus dari 1 juta 2 juta tuh kan karena kita kan memang ada nih yang hidup itu buah di usaha ini kan hidup dari situ juga, makan dari situ juga. Tapi yang biasanya ada juga yang kayak ini ulun tuh manajer hendak berusaha cuman ulun kada akun memakai duit pribadi tapi duit dari modal itu sendiri yang ulun putar. Biasanya kan gitu loh bola ada dua macam tipe lah yang ulun tahu dari para pelaku UMKM yang hadir di sini. Nah, gitu kan. Tapi kalau dari Ibu kan Ibu langsung turun selama kegiatan tidak ada gitu kan yang pas ada waktu luang di rumah. Oke. Nih sudah dipasarkan di mana aja Bu serbuk jahe pian ini? Mungkin daerah-daerah lain sudah sampai gitu. Apakah sebagai sentra oleh-oleh nih? Belum ada Bang Pak, belum ada keluar, masih sekitaran tanah laut. Sekitaran kota Tanah Laut ya. Nah, kalau mau pesan nih Bu ya dari pian ini kan tadi kan lewat WA. Nah, apakah mungkin kalau di daerah Kintab nih, daerah Bati-Bati, nah itu kayak apa pian menjual ya, mengantarnya? Apakah dipaketkan gitu Bu? Iya, kita pakai jasa pengiriman Pak. Ini pakai jasa pengiriman ya. Nggih. Ini minimal ordernya dari pian ini berapa Bu? Apakah satu saja 250 mili tadi apa berapa gitu? Minimalnya. Karena kan ulun ini kan sih, jauh nih. heeh. Kita kan harus melihat juga nih harga ongkir dari sidin juga nih supaya kada rugi juga nih yang nukar. Kalau ulun tuh sih kadang membatasi Pak, tapi alangkah baiknya kalau order tuh kan kita biasanya pakai jasa pengiriman tuh kan dihitung 1 kilo. Alangkah baiknya kayak gitu loh Pak. Oh 1 kilo ya bola. Oh berarti hitungannya 1 kilo. Biasanya kan kalau kita pakai JNT, JNE itu kan kan hitungannya 1 kilo. Iya kan? jangan lebih pada itu ya gitu ya Nggih. Bunda Boy ya. Oke. Jadi hitungannya 1 kilo lah paling minimal lah gitu lah bola. Punya maksimal kah wajah lebih dari ya 250 nggak apa-apa juga Pak, 250 nggak gram apa-apa. kayak gitu nggak apa-apa, tapi kan kasihan di ongkirnya Ya, biasanya. iya maksud ulunnya gitu loh Bu. Kalau minimalnya segitu aja kan ongkirnya ya Nggih, mahalnya juga di situ. ongkirnya. Lebih baik beli banyakan ya kan ongkirnya segitu juga nantinya gitu Iya. kan. Nah, jadi bagi kalian semua rekan dengar insya Allah yang mau pesan dari daerah-daerah jauh insya Allah tercover aja lah oleh Ibu Insya Sri Allah. ini rekan dengar ya. Asalkan kita WA sebelum kita perlukan ya Bu ya. Ibaratnya kan kita hendak memakai itu di suatu acara ya lah Bu lah. Acaranya hari Jumat ya lah. Kita harus pesannya hari ini gitu Bu lah. Nggih. Jadi ada persiapannya juga dari Ibu Sri untuk mencari bahan, kita mengolah bahan ya lah Bu lah. Apalagi yang banyak-banyakan nih tadi. Nah, itu tadi.
Oke, kita ini kan kerjasama nih Bu. Siaran kita di pagi hari ini bersama Disnakerin. Nah, Ya, Pian yang ada di sini kan sebagai bintang tamu nih, ya. didatangkan oleh pihak dari Nggih. Disnakerin untuk dipromosikan produknya. Nah, apakah mungkin peran dari Disnakerin ada selama ini dalam membantu Ibu? Mungkin ada dari sisi pembelajaran, dari sisi promosi, apakah ada Bu selama ini Bu? Belum ada Pak. Hmm. Cuma yang kemarin itu yang merasa terbantu ulun bisa bikin produk halalnya. Oh, ada halalnya sudah ya? Nggih, langsung dari Hmm. terus izin usaha IBM apa itu? Nggih, itu juga IBM. keluar. Oh ya. Nggih, alhamdulillah kan Pak, daripada ulun ngurus sendiri dan tidak tahu jalannya kemana, Bu, lewat mana susah boy. kan. Nggih. Ngalih punya kita mengurus orang. Jadi alhamdulillahnya di Tanah Laut nih menurut ulun bola pemerintahnya tuh turun lah Jepang langsung ya lah ke Nggih. para pelaku IKM yang ada di Hmm. Tanah Laut untuk apa ya lah membantu proses halal, Nggih. PIRT ya kan. Dan juga proses haki juga hak kekayaan intelektual nih menyiapkan sudah ada halal, ada PIRT, PRT-nya belum sih Pak. belum jual belah. Belum, dengan kendala waktu belum Iya, sempat belum mengantar. sempat lah. Berkasnya sudah lengkap, cuma Sudah lengkap belah. belum mengantar ke Belum ininya. antar lagi ke PTSP rasanya. Nggih. Ya, PTSP ya mudah-mudahan nanti bisa diolah PIRT-nya, Nggih, Boy. nggih. Dan tentunya mudah-mudahan karena pian kamu mengolah juga haki tadi hak kekayaan intelektual supaya ngaran pian karena kan ibaratnya nih karena ada waktu-waktu pian meroket nama si serbuk jahe Mbak Sri Amin. ini kan kada kawat diambil oleh Nggih. pihak-pihak daerah lain gitu nah Bu Nggih. ibaratnya ada yang ingin mencontoh gitu nah karena ini kan ada contohnya kemarin tuh dari Sasirangan ya namanya sama misalnya sudah terdahulu nang di Banjar padahal di Tanah Laut nih sudah ada neto juga ngarannya terdahulu nang di Tanah Laut Nggih, daripada di nggih. Banjar sekalinya nang di Banjar nang berdahulu mendaftarkan di Haki nah Oh, kerkawa lagi harus ganti nama. ganti nama. Nah, itu Pang yang selalu ulun ingatkan di sini supaya kita nih kada apa ya, kada terselip lawan daerah-daerah lain. Nah, menjadi daerah Tanah Laut aja insyaallah kau aja kita pandirakan ya lawan yang ada tuh. Oke, ini mungkin promosinya dari mereka ada juga, Bu. Maksudnya Pak? Promosi dari pihak Disnakerin, apakah produk Ibu dibawa ke Manunggal biasanya? Belum ada Bang Pak. Belum ada ya. Nggih. Selama ini masih menjajaki ini dulu ya, Bu ya, Nggih. seorang diri gitu ya, Nggih. Bu ya. Dan alhamdulillahnya Pian di sini pun dibantu nih sama Dinas Krin ini, Bu, Nggih. dalam segi promosi. Nggih. Nah, ini kerjasama Ini kami. salah satunya. Iya, salah satunya gitu ya. Dan juga buat rekan dengar nih di pagi hari ini jangan lupa untuk selalu gelianan ya, gerakan membeli ampun kawan. Nah, karena memang ini kita harus mendongkrak penjualan kita di Tanah Laut sendiri ya Bu Nggih. ya sebagai kita apa ya lah menjamin dan juga memajukan produk IKM yang ada di Tanah Laut supaya perputaran duitnya tuh di Tanah Laut aja gitu. Nggih. Nah, kada ke luar daerah. Dan juga hutalar kedengar himung ulahan Tanah Laut karena kita harus himung karena punya kita himung insya Allah kita bahagia. Itu Bang intinya ya lah dari pagi hari ini. Pagi hari ini ya dari Virgon saat kau telah mengerti ya yang tentunya sudah putarin buat Anda semua ya karena kita harus sholat tadi kita kan. Oke, kita lanjut lagi nih rekan dengar bersama Ibu Sri ya. Beliau ini adalah pelaku usaha yang bergerak di bidang jahe gitu kan. Yang saat ini sudah kita tanyakan bersama tadi ya ada beberapa hal yang memang menjadi sebuah kekuatan ibu ini, Ibu Sri sendiri untuk mengelola jahe ini tadi rekan dengar yang terinspirasi dari diri sendiri ya Bu ya, yang tentunya harus kita contoh dari ibu sendiri ya. Oke, ini rekan dengar karena memang minuman serbuk jahe ini bisa kita seduh dalam hal apapun apalagi di zaman-zaman di zaman lagi ya. Di hari-hari yang seperti ini ya kan Bu ya. Di minggu-minggu yang nggak menentu harinya gitu kan kadang hujan kadang panas nah apalagi yang sekarang kan rentan hujan nih jadi enak banget nih untuk kita menyeduh jahe ini ya Bu ya untuk menghangatkan diri tadi rekan dengar. Oke. Nah, ini Bu, mungkin kita ke proses pembuatannya lagi nih ya.
ibaratnya nih ada kekawanan atau anak-anak muda kayak yang jar Pian tadi di awal kan ada KKN lah gitu kan. Ingin belajar dari Pian untuk mengolah serbuk jahe. Apakah kawa di tempat Pian? Bisa Pak, datang Bisa. aja ke rumah. Ya bisa datang aja ya. Dari jam berapa nih Bu? Kalau mungkin ada nih anak-anak yang mungkin terinspirasi ingin mengolah jahe gitu. Dari jam berapa? Kalaunya ya memang mau belajar itu Hmm. biasanya kan nun pagi ke desa dulu Oh, ke sampai desa siang dulu. nggih. Sampai siang ya. Berarti Nggih, sorean, Bu ya. mungkin sore nggih. Jadi enak gitu ya. Rekan Mm-mm. dengar ada waktu yang tentunya bersantai lah gitu kan ya, Nggih, santai-santai. Kalau dari pagi sampai siang ibunya di desa gitu desa. ya. Sebagai pendamping desa atau gimana, Bu? Nun pendamping lokal desa, Oh, Pak. pendamping lokal desa yang ada di daerah Takisung ya. Nggih. Oh, oke. Nah, itu ya rekan dengar. Dan tentunya kalau mau beli juga kalau ke rumah ibu ya, Bu ya. Bisa, Ah, bisa telepon. Kalau dekat itu kan biasanya teman-teman itu WA ulun antar. oh, Kalau WA. pas memang dekat kayak gitu nah Pas Pak, memang nggih masih dekat satu ke satu kecamatan. Nggih. kecamatan. Kalau ke Plehari ini ada juga Hmm. sekarang sih nggak pernah lagi ya Pak. Hmm. Nggih. Kalau dulu musim Covid itu saya sering nganter ke Plehari itu kebetulan suami kan kerjanya di Plehari jadi Hmm. sekalian nganter. Sekalian nganter Nggih. ya. Jadi ada suami bapak suami Nggih. juga ya. Ya inilah bisnis keluarga tadi rekan dengar kalau nggak ibunya, bapaknya gitu yang turun langsung gitu kan dalam menjual gitu ya ke pihak yang sudah memesan sebelumnya baik dari pihak WA atau telepon tadi rekan dengar. Itulah yang memang kita ini ada suatu yang memang membuat usaha kita ini naik ya Bu ya di zaman-zaman Covid, cuman dari segi bahan yang kurang tadi gitu kan. Tetapi di zaman yang sekarang ya mungkin ada barangnya ya, cuman penjualan nggak signifikan kayak di zaman Covid kemarin Nggih. seperti itu ya. Tapi kita syukuri ya Bu ya. Yang penting ini bisa tetap berlanjut sampai ke tahun-tahun selanjutnya gitu ya. Amin. Oke, ini selanjutnya ingin berinovasi apa Bu ke depannya Bu dalam mengelola jahe ini? Pengennya sih Pak apa jahe ini pengen yang kopi Wah jahe. ya, bagus nih Bu. Nggih. Itu Kan enak. biasanya kan anak-anak muda, Ya, bapak-bapak itu kan cenderung ah, ke kopi. kopi. Nggih. Iya, bisa Pengennya bikin kayak gitu. biar masuk ya. Nggih. Bagus tuh Bu, kopi jahe. Apalagi di daerah Takisung ada nggak Bu yang menjadi sentra kopinya di sana? Ada yang nanam kopinya gitu? Nggak ada Bang, Pak. Nggak ada Soalnya ya? kan kopi kita kan yang orang bikin kopi tumbuk Hmm, itu kan sudah hmm. nggak ada lagi. Sudah nggak ada Jarang lagi. jarang hampir paling mereka buat konsumsi sendiri biasanya orang Hmm. tua-tua juga kadang Hmm, bikin itu nggih. iya. Berarti selanjutnya ingin berinovasi kopi jahe ya Nggih, Bu ya. Yang tentunya nantinya akan bekerja sama juga nih rekan dengan para pelaku UMKM yang ada di tanah laut ya Bu ya. insyaallah. Yang ada usaha kopinya lah gitu kan. Nggih, Kan di tanah laut ini ada juga nih di daerah Pabahanan dan juga di daerah Bajuyan sana yang banyak gitu kan. Oke, itu ya rekan-rekan. Mudah-mudahan ini Bu terrealisasi mungkin di tahun ini nih Bu. Jadi nggih. nantinya bisa masuk ke angkringan gitu kan atau ke kafe-kafe gitu ya, bisa diolah nih sebagai penghangat badan kita apalagi di musim-musim dingin seperti ini gitu kan. Nih terakhir mungkin nih Bu, apakah mungkin di tempat Ibu ada kendala dari segi pemesanan lagi ya, dari segi bahan pembuatannya kayak mesin, apakah terkendala masih gitu? Sampaikan aja Bu, yang mungkin hari ini kan ini Kalau disampaikan nih. kalau saya sih masih pakai yang ini ya Pak, pakai blender Oh, biasa, blender biasa. nggih. Masih pakai alat-alat yang sederhana kayak gitu. Mhm. Nah, karena kan kalau untuk pakai mesin mungkin untuk sekarang tuh belum, Belum karena ya? kan nggih secara pesanan Mhm. atau pengolahannya kan masih ya memang belum Banyak sampai ke ya? sana Mhm. nggih. Masih Eee, sedikit. karena sambil menunggu, apa ya, pelanggan beli dulu gitu ya, Nggih. pesan maksudnya. Heeh, Pe kadang kalau ulun stokin mmm, kada banyak kayak kada gitu banyak ya, nah, Bu, ya? nggih. Oh, iya, oke rekeningnya. Jadi, Ibu Sri ini, mengolah itu, ada pesanan aja gitu kan Mhm, ya, dan menyetok pun sedikit ya, Bu, ya? nggih. Jadi buat kalian semua yang mungkin, mau hari itu beli, ya
setidaknya pesan dulu lah Pesan gitu. dulu. Maunya banyak pesan dari hari itu ya lah Oke. bola. Maunya sedikit aja insya Allah ada aja bang. aja barangnya. Ada aja barangnya di rumah Ibu Sri gitu nah ya lo kau aja pian menukar. Nah, jadi di alamat pian ini tadi di mana Bu? Di Benua Tengah. RT-nya RT berapa RT nih? 8, Pak. RT 8 ya. Oke. RW-nya? RW 1. RW 1 ya. Nah, jadi di Desa Benua Tengah ya, rekan dengar RT 08 ya Bu ya? Oke. RT 08 RW 01. Nah, Ya. jadi buat kalian semua langsung aja ke rumah Ibu Sri ini kalau mau beli ya Bu ya. Ya. Kalau untuk di daerah Takisung ya. Oke. Kalau untuk di daerah Plehari bisa aja sih sebenarnya, tapi banyak lah bulah Oke. menukarnya jadi kada apa ya lah kada kada muyuhi gitu nah Oke. datang-datang ke sini gitu nah menukar syuting ya baik menukar 3 kah 4 5 gitu nah. Oke, ini harapan kedepannya apa Bu untuk produk pian ini Bu? Mudah-mudahan bisa mengeluarkan produk baru, tetap berjalan dengan lancar, itu aja Pak. Oke. Bisa jadi usaha yang mungkin yang namanya ikut orang ya Pak, kerja kan kita Iya. nggak tahu nih, mungkin bisa jadi usaha ulun berkelanjutan lah Berkelanjutan, nantinya. iya, selama mengisi waktu di rumah ya Bu lah. Kalau kita kan ibaratnya apa yolah kayak orang senior tuh kan pensiun, nah jadi menggelutin itu aja ya lah. Yang penting asal ada pemasukan. Nah itulah rekan dengar lah yang tentunya diharapkan Ibu Sri ke depannya untuk produk ini. Bu, silakan Bu promosi di radio sekarang nih Bu. Sebelum kita menutup program Pojok IKM di pagi hari ini. Silakan. Kalau mau beli di mana, harganya berapa dan nomor HP-nya berapa? Sosial medianya apa? Untuk kawan-kawan atau Bapak Ibu yang mau mencoba produk dari ulun, Serbuk Jahe Mbak Sri, bisa langsung telepon atau WA ke nomor 0831 1448 0834. Yang mau lewat Facebook juga bisa, Facebook Sri Sumaryati. Itu aja. Oke, ya itu rekan dengar ya. Bagi kalian semua yang mau beli ya, belinya harus banyak ya rekan dengar, jangan sedikit dong ya gitu kan. Di 0831 1448 0834 ya, karena khasiatnya ini rekan dengar dan juga mantap sekali ya rekan dengar. Ini yang tentunya membuat Ibu Sri ini mengelola jahe ini adalah pengalaman Ibu sendiri gitu kan ya. Nah ini sekali lagi ya beri jelasin kepada Anda semua karena Ibu Sri ini pernah mengidap kanker payudara dan alhamdulillahnya setelah meminum jahe ya Bu ya, alhamdulillahnya sembuh dan nggak ada lagi terlihat kanker itu di payudara tadi rekan dengar dan juga yang di lainnya. Walaupun tadi di tahun sebelumnya di tahun 2022 itu tumbuh lagi di kanannya gitu kan, cuman hilang lagi gitu ya Bu ya. Nah inilah menjadi contoh kita semua rekan dengar, konsumsilah minuman-minuman herbal untuk menjaga kesehatan kita dan meningkatkan imunitas kita ke depannya karena ini sangat penting untuk kesehatan kita masing-masing ya. Jadi untuk kalian semua kalau mau beli jangan ditawar-tawar lagi ya. Itu pentingnya ya kan Bu. Karena harganya tetap segitu ya. Dan tentunya belinya harus banyak. Silakan WA Ibu Sri, telepon Ibu Sri ya kan, dan kepoin Facebooknya Ibu Sri. Di sana akan ada beberapa produk yang terpajang ya, dan juga updatean apa saja yang nantinya akan diolah Ibu Sri selama berusaha. Insya Allah yang akan datang ini rekan dengar, Ibu Sri akan mengolah kopi jahe tadi ya Bu. Amin. Mudah-mudahan terrealisasi Bu ya. Sehat-sehat Bu dan juga mudah-mudahan penjualannya lancar ya kan, dan bisa membawa nama tanah laut ke luar daerah lah, sampai ke luar daerah gitu kan, dan mudah-mudahan bisa memasuki pasar yang lebih jauh lagi nantinya. Dan mudah-mudahan saya berharap nih kalau bisa sih dititipkan di Dekranasda Bu, dan juga di beberapa market-market yang saat ini dikenal masyarakat di tanah laut seperti itu ya. Oke, terima kasih Ibu Sri sudah datang ke sini. Mudah-mudahan perbincangan kita ini bisa bermanfaat untuk orang lain gitu kan, untuk menumbuhkan semangat orang lain untuk berkreativitas ya, dan juga membuat jahe ini lebih bisa dan lebih banyak dikonsumsi orang lain nantinya. Amin.
Amin. Oke, terima kasih, itu saja rekan dengar di pagi hari ini yang saya bisa sampaikan bersama Ibu Sri ya. Mudah-mudahan itu bisa menjadi sebuah manfaat dan menjadi sebuah pengetahuan juga buat kalian semua karena ini diambil dari pengalaman pribadi tadi ya. Saya yang bertugas Muhammad Puri dan juga Ibu siapa? Bu Sri Sumaryati. Sri Sumaryati, mohon pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.